majelis jemaat di sini yang sudah memberikan kesempatan kami untuk berbicara di hadapan jemaat. Dan jujur saja saya sangat terharu sekali kalau Bapak Ibu semua sudah tahu dengan Muara Tipu. Muara Tipu bagi kami yang sudah pernah ke sana boleh lihat sendiri medannya bagaimana sulit dan juga keadaan daerahnya yang sungguh jauh daripada keramaian. Nah, perlu kami sampaikan di sini program kami dari Gereja Kristen Injili Indonesia Jemaat Curug itu bagaimana caranya untuk merubah budaya ataupun cara hidup dan juga cara bermasyarakat suku Kubu ini. Karena suku Kubu ini adalah suatu suku yang nomaden, yang artinya berpindah-pindah. Jadi kalau mereka itu tidak ada lagi makanan di sana, mereka pindah ke tempat lain. Dan juga kebiasaan suku ini satu dengan yang lain juga sering bertengkar dan satu dengan yang lain juga saling berbunuhan, itu sering terjadi. Nah, inilah satu program dan juga keinginan kami agar bagaimana suku ini kami dapat himpun supaya mereka itu hidup bermasyarakat secara bersama-sama. Tentu saja tidak mudah untuk merubah budaya yang sudah berkembang dari sejak nenek moyang mereka sampai sekarang. Nah, inilah yang kami rencanakan. Kami akan memberikan satu tempat atau lokasi di mana mereka bisa hidup secara bersama-sama. Tetapi ada masalah yang lebih besar lagi daripada melokasikan mereka ini secara hidup bersama-sama. Tempat sudah mereka ada atau memiliki tempat mereka hidup secara bersama-sama. Tapi ada satu lagi yang belum, yaitu bagaimana untuk mendukung kehidupan mereka hari lepas hari. Karena mata pencarian mereka itu ya hanya bercocok tanam dan juga mengerjakan kebun-kebun rakyat di sekitar mereka. Kalau tidak ada income yang mereka peroleh setiap hari, mereka tentu saja susah walaupun mereka sudah berkumpul. Tapi bagaimana untuk menghidupkan anak-anak mereka dan juga keluarga mereka? Nah, inilah yang menjadi program yang terbesar bagi kami untuk mendapatkan sebidang tanah supaya mereka bergarap bersama-sama dan mereka tidak berpindah-pindah lagi. Nah, itu tidak sulit. Karena wilayah tempat tinggal mereka dan juga daerah tempat mereka mengolah tanah itu harus berdekatan. Kalau mereka berjauhan, mereka akhirnya memencah lagi, masuk ke hutan lagi. Dan itu tentu saja tidak tercapai apa yang kami programkan. Nah, oleh karena itu perjuangan kami saat ini untuk membelikan sebuah bidang tanah untuk mereka garap. Nah, sekarang ini mereka sudah memperoleh fasilitas rumah rakyat atau rumah yang didirikan oleh Departemen Sosial untuk mereka hidup bersama-sama. Itu sudah ada 20 rumah yang sudah kami beli. Dan kami usahakan itu supaya mereka ini juga tidak terbiasa untuk ditolong, supaya pengembalian tanah itu sebesar 2 juta itu mereka harus cicil tiap bulan kepada gereja. Nah, itu sudah kami berikan dan supaya atau mengajarkan mereka supaya mereka itu ada tanggung jawabnya terhadap apa yang mereka sudah tempati. Nah, itu mereka kembalikan setiap bulan secara mencicil ke gereja. Nah, itu sudah ada 20 kakak. Nah, inilah yang menjadi problem besar kami, yaitu memiliki tempat mereka berusaha. Sampai sekarang belum tercapai. Walaupun ada sumbangan dari BKK, itu uangnya masih ada, tetapi tanahnya yang kami harus beli itu, kalaupun di dekat daerah-daerah penduduk itu sangat mahal sekali. Dan itu belum kami dapat capai karena keterbatasan tanah kami. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang menjadi satu pergumulan kami. Kami tetap akan memperjuangkan tanah ini. Bagaimana supaya ada di dekat tempat tinggal mereka supaya mereka tidak berpindah lagi. Nah, inilah satu program kami. Tolong dukung dalam doa dan agar semuanya bisa tercapai. Kami juga berterima kasih untuk seluruh partisipasi dari Jemaat GKK yang sudah mendukung baik mengenai dana, mengenai doa dan juga melihat langsung bagaimana lokasi itu. Kami juga rindu supaya ada kunjungan yang kedua dari jemaat di sini. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu untuk kami berbicara. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Rudi. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari nomor 83 Nafsi Rohani, Kasih Tuhanku Yesus, ayat 1 dan 2, 3. Ya, setelah itu nanti Pak Denny berdoa bersama. Tuhanku Yesus.
Jemaat yang kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita angkat pujian dari Nafsi Rohani 322. Berkati kami, ya Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh sejenak, kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, jangan pulang dulu, kita ada perjamuan kasih seperti biasa. Setiap awal bulan kita ada perjamuan kasih. Jika kita sudah selesai, kita akan berdoa untuk perjamuan kasih kita.